YouTube karena saya banyak sekali di YouTube. Saya punya 3 channel. Channel Denny Darko sendiri itu udah 1,2 juta. Channel horor tak kasat mata dan ada channel edutainment Forensic File. Jadi selama pandemi sibuk isi konten itu mas? Saya pikir ini malah satu hal yang dulu pengen saya lakukan lebih sering, tapi karena pandemi membuat ini semua maju jadi lebih awal. Lain? Itu idenya dari mana mas? Mungkin udah punya 3 channel seperti itu mas? Ide dari saya pikir ya kita punya satu platform untuk berkarya, ya saya bisa melakukan apa, berkarya sebanyak-banyaknya dan menyediakan satu informasi atau hiburan yang bisa ditonton oleh orang-orang, karena selain televisi masa pandemik ini membuat orang-orang ini beralih juga ke platform penyedia layanan video lainnya. Bedanya apa sih? Bedanya YouTube. Enggak, tiga YouTube. Oh, 3 itu. Kalau yang pertama Denny Darko ini lebih ke verity, jadi kalau mau lihat ramalan saya, prediksi itu ada di situ. Dan saya ngobrol atau buka kartu bersama artis-artis. Kalau yang tak kasat mata itu misteri, tapi ada humornya. Nah, kalau Forensic File saya ngobrol dengan seorang komisaris besar polisi yang dia ini seorang ahli forensik pertama wanita, poluan wanita di Asia. Jadi dilakukannya interview ini ada di kamar jenazah, ruang autopsi, saat menggali kubur dan sebagainya. Jadi ingin memberikan satu hal yang kalau orang berhubungan dengan kematian itu kan sesuatu yang menyeramkan, tapi ternyata ada satu hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari praktek forensik ini sendiri. Berarti bisa dibilang menguntungkan ya memiliki channel YouTube sekarang. Oh, saya mengajak semua orang untuk menjadi YouTuber karena jika ternyata channel itu berkembang dan bisa dimonetize, Anda akan punya peluang untuk mendapatkan penghasilan yang saya bilang amat besar. Bahkan ya penghasilannya ini, apalagi buat teman-teman wartawan di sini kalau punya konten seperti ini, diedit dengan editan yang berbeda, selain dikasih ke bosnya, mungkin ada baiknya diedit di channel sendiri. Tapi bukankah itu akan mematikan sebuah media mas? Jika setiap artis memiliki channel. Seperti Mas ini di sini, kayak dulu orang pakai mesin ketik untuk membuat itu. Wartawan saya dulu kenal itu diwajibkan untuk bisa steno. Sekarang segampang ini untuk menjadi seorang reporter atau wartawan, tinggal diangkat seperti itu dan kemudian gambar masuk. Tapi itu yang dipikirkan oleh orang awam. Dunia berkembang dan saya pikir dunia reportase pun juga mengalami peningkatannya, di mana saat ini media itu sendiri ya hampir tidak ada, yang ada adalah orang-orang atau netizen ini sebagai penyebar media itu tadi. Jadi bagaimana membuat judul yang juga tetap bagus dan memancing, konten yang walaupun mungkin ada kontroversi tapi tetap mendidik, dan bagaimana kita memberikan satu nilai untuk membuat pemirsa kita berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, tapi kan ketika kita mencoba untuk mengklarifikasi salah seorang artis, atau contohlah mencoba klarifikasi mengenai Dewi Persik kemarin gitu kan, tadi kan tiba-tiba pasti akan bilang lihat aja channel gua, itu kan berarti memundurkan sebuah media gitu loh, maksudnya media tidak bisa mengklarifikasi langsung tapi melihat ke channelnya itu mas. Ada satu konten Raditya Dika yang membahas saat ada Skinny Indonesian, itu YouTuber mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Mereka YouTuber wave pertama masuk, yang mereka ini protes dan komplain kenapa kok YouTube sekarang ini berbeda. Saya pikir perkembangan zaman ini sesuatu yang nggak bisa kita keluhkan, sama seperti adanya pandemik dan COVID-19 ini. Kalau kita fokus kepada sesuatu yang nggak bisa kita rubah, kita akan jadi seorang pemarah yang terus kemudian kita nggak bisa berkembang untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di situ Raditya Dika memberikan satu pesan yang positif untuk yuk gimana kalau kita merubah sesuatu yang memang bisa kita rubah. Pertama ya diri kita sendiri atau apapun yang tadi bisa dirubah. Nah, artinya bahwa saat seseorang nggak bisa mendapatkan source dari satu sumber, tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang YouTuber itu bahkan tidak perlu sebuah kamera. Kita bisa mengedit konten yang sudah ada dengan mengakali copyright-nya agar tidak melanggar, dan kemudian memberikan keterangan menggunakan grafis atau suara, itu namanya fair use video, dan kita bisa tetap unggah itu tadi. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada kerugiannya, ya ada kerugiannya, sama seperti kalau
dari Jakarta ke Surabaya naik kereta api membutuhkan waktu 1 malam, tapi kalau pesawat hanya 1 jam 40 menit, tapi saat pesawat itu fail terus jatuh, ya kita akan mati. Kalau kereta api kan nggak separah itu.